Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu al-atammanil akmalani 'ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita lanjutkan pengawasan fikih. Kalau ini minggu yang lalu kita sudah membahas tentang syurutu sihhatis shalah, syarat sahihul shalah. Saya mau bahas syarat sahnya sholat ada berapa? Enam. Apa disebut dengan syarat betul syarat sahih, syarat wajib. Syarat wajibnya sholat ada 6. 1. Beragama Islam. 2. Kafir. 3. Berakal. 4. Suci dari haid dan nifas. 5. Bulughud dakwah, mendengar dakwah Islam. 6. Salamatul hawas, indra benar dan indra penglihatannya normal. Itu syarat wajib. Jadi tiang simbol netepi syarat wajib nemu niku wajib melaksanakan sholat. Pembahasan yang kedua ini kita akan membahas tentang a'dzarus sholat. Napa niku a'dzarus sholat? Udure sholat. Maksudipun kondisi di mana seseorang niku betul berdosa, tidak berdosa saat mengakhirkan sholat sampai keluar dari waktunya. Manane qadha. Jadi cara ringkese udure sholat niku misale wonten tiyang niku ngantos boten sholat terus diqadhoi boten dosa. Itu ada namanya udurnya sholat. Udurnya sholat ada 4 ini mati. Terus saderenge kula waos udure sholat sing wonten sekawan. Perlu panjenengan ngoten. Hukum ninggalake sholat fardu menurut para ulama menika khilafiyah. Khilafiyah dalam arti ada beberapa pendapat. Menurut pendapatipun Imam Asy-Syafi'i dalam mazhab Syafi'i, orang Islam yang meninggalkan sholat fardu menika dipun tafsir dirinci. Kalau orang Islam ini meninggalkan sholat karena malas, karena rasa-rasa, tapi masih punya keyakinan kalau sholat fardu itu wajib, cuma piyambake malas rasa-rasa, atau mungkin nggak ada waktu karena mungkin dia kerja di suatu perusahaan yang tidak ada istirahatnya ketika di jam-jam sholat, tapi dia masih punya keyakinan kalau sholat fardu itu yakin. Maka orang Islam yang semacam itu dia berdosa dan termasuk orang fasik, orang fasik, berdosa besar. Kalau sampai tiang Islam ini meninggal sholat karena dia itu ngeremehke sholat. Contohnya misalnya, ayo kan sholat yang penting orang mali warek. Jadi ngeremehke sholat balik. Sholat orang mali sugih. Kalau dia itu niatnya ngeremehke sholat, dia tidak mau sholat, meremehkan sholat, atau dia tidak meyakini kalau sholat fardu itu wajib, maka seketika itu dia murtad keluar dari agama Islam. Niku nek cara mazhab Syafi'i. Jadi cara mazhab Syafi'i ditafsir, diperinci. Nek ninggalnya sholat niku sebab rasa-rasa males, tapi tasih dadah keyakinan nek sholat fardu niku wajib, ning cuma rasa-rasa kemawon. Dia rasa nek awake salah, tapi terus males. Dia berdosa besar, tidak sampai murtad. Nek boten dan sebut tobat besok diubah ning neraka riyo, tapi ada harapan bisa keluar dari neraka. Tapi nek sampai pun gampang atau meremehkan sholat, atau dia tidak meyakini kalau sholat fardu itu wajib, dia murtad. Niki teng mazhab Syafi'i. Kalau di dalam mazhab Hambali
Imam Ahmad bin Hanbal jelasake orang Islam yang meninggalkan sholat fardu baik karena males rasa-rasa atau dengan sengaja seketika niku murtad. Galak niku Pak. Nggih. Niku madzhab Hambali. Tidak orang Islam enggak sholat. Cara madzhab Hambali wis murtad niku. Lah nek murtad wis Islam. Lah sampai mati ora iso mlebu surga, Pak. Karena tiket mlebu surga sudah ada imam. Nggih. Lah nek ana pertanyaan ngeten, lah kira-kira sing bener pundi? Sing bener iku Imam Syafi'i napa Imam Ahmad bin Hanbal? Jawabane beja tok jeneng kiamat. Nggih. Sing nilai niku Gusti Allah. Nah, cuman nek medeni niku ternyata sing bener Imam Ahmad bin Hanbal. Medeni niku Pak. Sing bener Imam Syafi'i mending. Ternyata besok di pengadilan Allah Ta'ala ternyata yang benar adalah isiannya Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah. Banyak orang yang murtad boten ketara. Adalah jenengan saged tingali ning napa niku berita. Pernah niku nate wonten tiyang niku mensensus orang Islam di Indonesia nggih. Disensus kira-kira sing salat pinten niku. Pinten? Nanti mau ya? 20%. Lebih kan? 40 kayak nggak salah. 40% yang sholat. Itu sing sholat ini. Lah sing sholat itu temenan. Dikurangi malah mungkin separuhnya jadi 20%. Lah sing sholatnya khusyuk. Mungkin tinggal 1%. Oke, ya belok. Belajar masalah sholat itu penting. Terus hukum meninggalkan sholat fardu menurut madzhab Syafi'i ditafsir diperinci. Nek tiyang niku ninggalno sebab malas tapi masih punya keyakinan, masih punya anggapan kalau sholat itu wajib, dia hanya fasik, dosa besar, tidak sampai murtad. Tapi kalau dia sampai meremehkan sholat dia murtad. Kalau menurut madzhab Hambali, baik dia itu malas atau karena dia itu tidak meyakini wajib, pokok orang belum sholat, alasan apapun, padahal tidak ada udzur loh, tidak ada udzur. Artinya boten koma, boten edan, gitu, boten khat, boten nifas, bicara gak sholat, langsung dihukum murtad. Bon, niku hukum meninggalkan sholat kados ngoten. Kemudian hukum mengakhirkan sholat fardu ngantos waktunya telas, meskipun gambarnya sholat. Contoh misalnya ini, ulo sengaja mengulur-ulur sholat, sholat isya waktunya bersih berbuah, wayah ada isya, delok bal dhisik, begitu. Dan delok bal kesel, bariku ngoreng pos rondan dhisik, ngobrol ngopi udut atau jam 12 bariku ngantuk itu ngantuk tangi-tangi wis adzan subuh berarti kan tinggalke sholat isya to niku wajib qadha ta mboten wajib qadha wajib disauri wajib qadha lamun tiyang sing nglampahi sholat qadha padahal boten wonten udzur niki hukumipun dosa gede, fasik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ngancam dateng sinten kemawon tiyang sing salat tapi sampai keluar dari waktunya. Allah taala dawuh fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang-orang yang salat. Lu salat kok celaka? Iya, alladzina hum afawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Itu orang yang mengakhirkan sholat sampai keluar dari waktunya. Maknanya qadha. Terus sholat tapi qadha padahal tidak ada udzur. Dan itu diancam celaka. Wailun niku maknanya kalih. Fawailun, wailun niku artinya celaka, bisa kita artikan wailun itu neraka, wail yang ada di dalam neraka jahanam. Jadi di dalam neraka jahanam niku wonten jurang namanya jurang wail. Niku khusus kangge wong-wong sing gaene salate qadha padahal tidak ada udzur. Kalau ada udzur betul dosa. Tadi yang nanti kita bahas udzurnya sholat. Jadi sholat qadha tapi betul dosa teman-teman.
Terus ngodoi sholat nih, sholat fardu menikah hukumipun wajib. Wajib niki menurut empat madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali semua sepakat mengqadha sholat fardu hukumnya wajib. Tapi ada satu ulama yaitu di madhab Dhahiri namanya Ibnu Hazm Al-Dhahiri, menurut beliau mengqadha sholat tidak wajib. Mengqadha sholat enggak wajib. Soalnya nopo saking gedine dosane sholat sing ditinggalke diqadha niku sampai ra iso. Kalau ra perlu qadha itu tetep ra iso, tetep dosa. Misal Ibnu Hazm katanya sih enak tapi jebule niku malah galak itu Pak. Tapi dari cara madhab kita, madhab Syafi'i, empat madhab mengqadha sholat fardu hukumipun wajib. Nah, kemudian tiang ingkang tasih gadah tanggungan qadha sholat tidak boleh menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah sunnah, apalagi hal-hal yang mubah. Contoh, misalnya wonten tiyang tasih gadah qadhaan sholat sedina suwi, berarti 5 kali Pak ya. 5 kali. Wah, jadi stres-strese kalau misalnya lagi pudruk-pudruke piyambake boten sholat sampai seharian 24 jam ora sholat, berarti tinggalke 5 waktu. Bagi orang yang semacam ini diharamkan, tidak diperbolehkan melakukan sholat sunnah saat dirinya diqadha, apalagi melakukan hal-hal yang mubah yang lainnya, kecuali hal-hal yang tidak bisa ditinggalkan. Contohnya butuh mangan, butuh ngombe, butuh qadil hajat atau bekerja atau mungkin belajar, itu tidak apa-apa. Tapi selain itu tidak boleh. Terus makanya apa kudu di qadha ini ya. Nah, ini cara ulama kita kata. Kami lo ngantos fatwanipun para ulama kata. Yang sing tasih gadah qadhaan sholat haram nglampahi sholat tarawih. Haram nglampahi sholat tarawih. Penting gampang ngontok ini. Kalau sholat tarawih hukumnya sunnah, ngontok sholat fardu hukumipun. Padahal juga perkataan yang itu betinanya itu sholatnya bolong-bolong wayah Ramadan hari pertama surga tarawih sampai 3 hari. 3 hari itu apa tadi? 3 malam tarawih. Apalagi itu sholat haram dan haram, cara ulama haram. Tapi wonten pendapat sing rada ringan, pendapatipun Al Habib Abdullah bin Ali Al Haddad yang kata Ratibul Haddad itu. Dan cara Habib Abdullah Haddad Islam pokok wong sing jadi qadhaan sholat sunnah gak apa-apa. Bahwa menapa sholat sunnah itu saged iso ngurang-ngurangi dosane qadha sholat. Tapi nek cara mayoritas ulama haram. Orang yang masih punya qadhaan sholat, orang yang meninggalkan sholat karena tidak ada udzur, kan wajib qadha. Kok piyambake sholat sunnah yang haram. Haram berarti betul-betul ganjaran yang malah dosa. Dan karena bahwa waktunya dihabiskan untuk melakukan kesunahan, padahal masih punya tanggung jawab kewajiban. Oke. Terus kesimpulanipun ninggalke sholat tanpa ada udzur niku hukumipun haram dosa. Cara madzhab Syafi'i bisa fasik, bisa murtad, tergantung keyakinan. Tapi nek cara madzhab Hambali terus pokok ninggalke sholat tanpa udzur langsung dihukumi murtad. Bon, adzarus sholat, udzuri sholat niku wonten pinten? Wonten sekawan. Adzarus sholati, udzurnya sholat ada 4. Yang pertama adalah an-naumu, ketiduran. Yang nomor 2 an-nisyanu, lupa. Nomor 3 al-jam'u, menjamak sholat. Nomor 4 al-ikrahu, dipaksa untuk mengakhirkan sholat. Terus nek wonten tiyang ninggalke sholat karena salah satu 4 alasan ini, dia tidak berdosa. 1 apa? Ketiduran. 2 apa? Lupa. 3 menjamak sholat. Menjamak sholat itu maknanya baik jamak takdim maupun jamak
takhir. Katanya jamak takhir misalnya Pak, zuhur kali asar kan berarti dengan sholat apa zuhur teng waktu asar tidak sesuai waktunya kan itu. Dosa lah betul karena ada alasan menjamak takhir sholat. Oke. Yang keempat karena dipaksa untuk mengakhirkan sholat. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah tidur atau ketiduran. Udhuré sholat sing nomor pertama karena an-naum, ketiduran. An-naum, ketiduran. Tidur niku termasuk udhuré sholat jika tidurnya niku sebelum masuknya waktu sholat. Contoh yang saya misalnya jenengan niku biasa jamaah sholat subuh di masjid atau di mushola. Biasanya tangine jenengan niku setengah jam sebelum sholat subuh. Setengah jam sebelum adzan subuh jenengan pun tangi atau pas adzan subuh jenengan tangi. Nah, delalah pas jenengan lagi kesel-keselin. Biasa jenengan sarene kan jam 10 biasa, normal jam 10. Karena kekeselan apa? Tangi-tangi jam itu orang lidah belas. Niku jenengan boten dosa. Boten dosa, tapi tetap wajib qadha. Kenapa? Karena ketiduran dan tidur jenengan sebelum masuknya waktu sholat. Jam 10 malam kan belum masuk waktu subuh. Jenengan tidur. Iku sampai kebablasan boten krungu adzan subuh. Karena kekesalan ketiduran itu boten dosa. Kecuali kanggone tiyang sing sengaja melekan begadang Pak. Begadang sampai jam 3. Bareng setengah 4 turu tangi-tangi jam 09.00 ya dosa niku. Karena lumrah turu jam 10 ora iso tangi subuh. Oke. Meskipun tidurnya sebelum waktunya sholat, tapi lumrah yang turun semono itu orang tetangi subuh, mau begadang semalaman. Oke, terus niku termasuk kategori jarak, termasuk itu jarak meninggalkan sholat. Itu sholat betul sholat. Meskipun tidurnya sebelum masuknya waktu sholat, tapi gara-gara begadang atau sholat. Tapi nek normalnya jenengan sare jam 10 atau jam 11 misalnya gitu. Biasa jenengan tidur jam 10 jam 11 setengah 4 bangun misalnya, dan itu sudah berulang-ulang seperti itu. Dan ternyata saking keselnya awak tangi-tangi jam itu betul dosa. Kenapa? Ngaji kan nggak bisa begadang. Kamu ngaji? Menghadiri pengajian. Nah, itu kan di pagi kan kemarin tuh. Kan sampai malam itu. Iya. 12-an subuh. Termasuk nih. Anda saya dulu. Iya, termasuk. Karena ngaji oleh suwe-suwe. Ngaji sampai setengah 2 begini. Baru mulai. Kewalipan tani jam 8 nanti. Masjid kosong ora jam. Itu sampai. Itu sama. Oke. Jadi niku termasuk kategori jarak meninggalkan sholat. Fasek niku. Cara madzhab Syafi'i fasek, cara Imam Hambali malah sholat. Oke, terus ketiduran itu termasuk hukumnya sholat jika tidurnya niku sebelum masuknya waktu sholat. Lamun misalnya tidurnya sudah masuk waktu sholat, niku nek pancen piyambak niku ada kebiasaan bisa bangun sebelum habisnya waktu sholat. Itu boten napa-napa. Contoh nggih misalnya kula misalnya contoh. Kula misalnya biasa niku nek napa setiap awan misalnya kula kerja berat wayah jam istirahat pas wayah zuhur gitu. Biasanya nek istirahat ngoten kan tidak melewo makan siang. Apa itu turu ciluk. Bos setengah jam atau 15 menit. Nah, kebiasaan kula saged tangi saderenge wektu zuhur kelas. Dan itu betul apa? Kok misalnya kok adalah kebablasan, itu tidak apa-apa. Karena kok sudah menjadi kebiasaan bisa bangun sebelum keluarnya waktu sholat.
meskipun tidurnya sudah masuk waktu sholat, tapi biasanya bisa bangun sebelum waktunya habis. Ini kok adalah waktunya kebelabasan boten dosa. Atau yang kedua, piyambake turu sahabatannya pun masuk waktu sholat, tapi dia jaluk tolong kali tiang Pak, minta tolong sama orang untuk membangunkan dia sebelum waktu sholat habis. Kok ternyata betul dibuka, nah, itu betul dosa. Sebetulnya kalau wes masuk waktu sholat duhur katakanlah mata, wah kalau pun ngantuk berat misalnya, awak boten ngantuk berat. Terus kalau ngomong kalian bujuk pulau, cik, aku tak turu kok setengah jam aku buka, aku dulu sholat duhur. Jebule bujuk pulau nali boten dibuka, ditinggal masak, ditinggal dolanan tiktokan malah. Tangi-tangi kuwi malah ada nasab. Niku boten dosa. Soalnya apa? Saya sudah minta tolong sama orang yang saya percaya untuk membangunkan saya sebelum waktu sholat habis, kok malah betul dibuka. Itu betul dosa. Oke. Wandadas hasil udure sholat itu karena ketiduran, dan tidurnya itu sebelum masuk waktunya sholat. Kalau semisal dia tidur sudah masuk waktunya sholat dan ada kebiasaan bisa bangun sebelum waktu sholat habis, maka tidak berdosa. Atau dia sudah minta tolong sama orang yang terpercaya untuk membangunkan sebelum waktunya habis, juga boten napa-napa, misalnya kebablasan. Dan ini nanti kedadosan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku nanti Pak, nalika Kanjeng Nabi melakukan safar, perjalanan keluar kota, didereki beberapa sahabat. Di antaranya wonten sahabat Bilal bin Rabah. Niku perjalanan malam, ngantos mungkin kira-kira jam 12 malam atau jam 1 malam. Kanjeng Nabi kesel ngantuk. Terus pesen karo sahabat Bilal, aku tak turu ya, kok nek wayah subuh aku buka. Ini Kanjeng Nabi siap, kula melekan, ngantos enjing kula. Kanjeng Nabi terus hari. Jebul-jebul jam 3 atau setengah 4 antara tekan iki. Bilal ngantuk. Akhirnya keturun tangi-tangi jam itu. Sama ini jam itu lah. Artinya matahari sudah terbit. Kanjeng Nabi terkena sinar matahari itu terus tangi. Sahabat-sahabat lihat itu turun tangi. Kanjeng Nabi nanti kalau akhirnya terus Bilal dibuka. Lu aku ada buka, aku Kanjeng Nabi, kula keturun malah. Wis andani. Adzan subuh jam itu Pak. Adzan subuh jam itu Kanjeng Nabi nindani qobliyah subuh juga. Qobliyah subuh qadha. Terus dan itu terus dikomati sholat qadha berjamaah. Jadi soal keterangan hadis niki qadha sholat sebab karena ketiduran niku boten dosa. Kanjeng Nabi nyontohi. Kanjeng Nabi kok saged dalam hukum. Kok saumpama Kanjeng Nabi mboten nate keturun ngoten Pak. Akhire dosa kabeh Pak, betul. Wong sing gaene tangi jam itu jam 8 itu dosa terus kabeh. Tapi karena Kanjeng Nabi pernah disetting Gusti Allah tidak bangun waktu subuh, maka itu menjadi hukum buat keringanan kita sebagai umatnya sing kala-kala anu ngetangi kesiangan. Turun kami sampai itu jam 8 itu betul karena ada alasan ketiduran. Bon, amulane misalnya jenengan niku ngerti wonten tiyang turune niku sedurunge masuk waktu sholat. Misalnya wonten tiyang turu sedurunge masuk waktu sholat. Sampai masuk waktu sholat piyambake dereng tangi. Tanggine jenengan sing ngertos dipun sunahake gugah. Misalnya wonten tiyang recange jenengan lagi misalnya, atau istri jenengan tidur jam 11 pagi misalnya, siang atau jam 11 siang. Terus turu atau setengah loro tangi-tangi. Itu tanggine jenengan sunah gugah 7. Tangi-tangi sholat 7 sunah. Tapi kalau jenengan ngetos wonten tiyang sare setelah masuknya waktu sholat, padahal dia belum sholat, maka kami jenengan wajib gugah saat dari waktu sholat kelas. Wajib. Jam 1 istri jenengan
sare tidur setengah 3 atau jam 3 kurang 15 menit mengasap apa nih? Waktu duhur wis mentek dengan wajib buka. Tapi itu duhur wajib karena tidurnya setelah masuk waktu sholat. Ini kangen yang sing ngerti. Terus kangen yang sing ngerti misalnya waktu tiang turu sedurunge masuk waktu sholat, kangen sing ngerti niki sunah digugah nalika wis masuk waktu sholat. Kangen yang sing ngerti wonten tiang turu sak badane masuk waktu sholat wajib buka sadurunge waktu sholat temas. Pun nomor kali anisya udune sholat karena lupa. Karena lupa. Wong lali sholat itu boten dosa. Tapi dengan catatan lupanya ini disebabkan karena hal-hal yang mubah. Kalau disebabkan hal-hal yang makruh apalagi haram maka tidak termasuk udurnya sholat. Contoh lupa melakukan sholat, lupa mengerjakan sholat karena melakukan hal-hal yang makruh. Lopo contohnya main catur, saking asiknya main catur sampai ngerti wayah adzan gak krungu, manjur terus lalinya lali sholat, baru ngono adzan dikira dhuwur jebule asar lah mau sholat lali aku dosa terus. Karena lupanya dia karena melakukan hal-hal yang makruh. Catur itu makruh. Apalagi haram. Termasuk kalau di era sekarang ya anak-anak saat ini napa dolanan game, Mbak. Game niku makruh. Sampai asing nge-game sampai lali sholat. Niku itu sholat dan bukan termasuk utuhnya sholat meskipun dia lupa. Ada tes anis yang lupa yang termasuk udurnya sholat itu dengan garis bawahi lupa disebabkan hal-hal yang mubah, apalagi sunnah. Nanti salah satu Kiai Hajin niku nanti boten lupa bapaknya Mbah Sahal, Mbah Mahfud bin Abdul Salam niku pernah lupa tidak mengerjakan sholat karena sibuk mengajar. Pak. Jadi, mulai pada subuh wanto sonten itu ngajar terus. Nah, pas waktu siang yang baik itu lali suatu ngajar ini pindah rono ngajar santri ini buat neng apa pondok sampai asar lebih lali lebih eling dereng sholat. Nah itu betul dosa. Kenapa? Karena beliau lupa disebabkan sesuatu yang mubah, bahkan itu sunnah kan ngajar bisa wajib malah. Jadi betul disebabkan sesuatu yang makruh atau haram. Nah, itu termasuk apa? Udhuri sholat. Nah kadang kalau dengan dia pernah kalau nanti Roma sholat pun sholat sebelum jari. Nah itu betul dosa. Kemudian nomor 3 al-jam'u. Udhurnya sholat yang nomor 3 menjamak sholat karena dalam kondisi safar misalnya. Karena dalam kondisi safar. Wow, sampun kula contohake misalnya panjenengan kepengen sholat jamaah takhir, otomatis sholat zuhur kan di waktu asar. Itu juga tidak berdosa. Karena ada nomor udhur berupa menjamak sholat. Yang nomor 4 al-ikrah, dipaksa untuk mengakhirkan sholat sampai keluar dari waktunya sholat. Terus wonten tiyang dipaksa sholatnya nanti dipaksa. Sholat di awal waktu tidak oleh dipaksa. Coba sampai waktu entek. Niku boten dosa karena dipaksa. Tapi dengan syarat. Syaratnya wonten sekawan, Pak. Syarat yang pertama adanya kemampuan mukrih. Mukrih itu orang yang memaksa dalam melakukan apa yang telah diancamkan kepada mukroh. Jadi maknanya ancamannya itu bisa benar-benar terjadi, tidak hanya sekedar omongan. Contoh misalnya ini, wonten tiyang dibegal, itu pistol, karena mesti ditodong kenting silangnya. Padahal itu wis wayahe sholat, yang baik dari sholat.
Ape sholat gak oleh. Wis serahno bareng-bareng kabeh. Iki nek diserahno kabeh, suwe-suwe akhire salate wektune salat telas. Lah tiyang sing dipaksa kados ngoten niku boten dosa. Orang yang dipaksa, orang yang dinopo niku paksa untuk mengakhirkan sholat atau meninggalkan sholat namanya mukroh, yang memaksa namanya mukrih. Itu syarat yang pertama, adanya kemampuan mukrih dalam melakukan apa yang telah diancam kepada mukroh. Syarat yang kedua, tidak adanya kemampuan mukroh dalam menghindari apa yang telah diancamkan kepadanya atau kepada mukroh. Tidak adanya kemampuan mukroh dalam menghindari apa yang telah diancamkan kepadanya. Jadi kira-kira piyambake menghindar boten saged. Wong sirahe mun ditodong pesta. Kira-kira piyambake mlayu didol temenan. Nah niku berarti kondisi mukroh. Piyambake akhire boten salat, boten dosa. Tapi ape mlayu boten saged jaluk tulung tiyang, jaluk bantuan tiyang nggih boten saged. Nomor 3, syaratnya adanya dzon atau dugaan dari mukroh bahwa jika si mukroh menolak ancamannya tersebut benar-benar akan dilakukan oleh mukroh. Jadi nek piyambake niku kira-kira melawan iso didol tenan. Jadi piyambake ada dugaan seperti itu, tidak hanya sekedar ancaman, tapi niki ancaman yang tenan. Kemudian syarat yang keempat, tidak adanya tanda-tanda pilihan selain mengakhirkan sholat sampai keluar dari waktunya. Jadi si mukrih atau orang yang memaksa niki tidak memberi pilihan. Kalau ada pilihan, maka piyambake harus memilih supaya bisa sholat. Dan soal hasil ngaten. Udzur yang keempat, al-ikrah atau kondisi dipaksa niku bisa dibenarkan dia meninggalkan sholat atau mengakhirkan sholat sampai waktunya sholat habis niku dengan syarat 4 niku. 1, tidak adanya kemampuan dia untuk melakukan apa yang diancamkan oleh dia. Terus nomor 2, tidak adanya kemampuan mukroh orang yang dipaksa dalam menghindari dari ancaman itu, menghindar boten saged. Terus ada dugaan kuat piyambake nek kapan melawan tetap kalah. Terus yang keempat, tidak adanya tanda-tanda pilihan selain itu. Nek pun netepi syarat 4 niki, orang yang dipaksa niku boleh mengakhirkan sholat sampai keluar waktunya. Nah, kalau kita niki jarang sih keempat ini. Terus kula wangsuli malih, adzharu sholat, orang meninggalkan sholat itu tidak berdosa. Alasan yang pertama karena ketiduran. Nomor kali karena nisyan, karena lupa. Nomor 3 karena ada kepentingan untuk menjamak, ada keperluan untuk menjamak sholat. Kemudian yang keempat, dipaksa untuk mengakhirkan sholat sampai waktunya habis. Wazada ba'duhum isnaini. Yang begini dipun sebutake sebagian ulama nambahke 2 udzur sholat. Bukan sekawan, ditambah kali berarti ini 6. Liman khafa fawatil wukuf, liman khafa fawatil wukuf bi Arafah. Kanggone tiyang sing khawatir ketinggalan wukuf di Arafah. Kanggone tiyang sing nindai haji khawatir ketinggalan wukuf di Arafah, itu boleh dia meninggalkan sholat, tapi tetap wajib diqadha. Sebabnya apa? Wukuf di Arafah itu tanggalnya itu tertentu. Gimana kalau kita 9 Dzulhijjah. Nah kira-kira piyambake kok maka akhirnya telat, yo haji ini boten sah karena al-hajju Arafah. Jadi inti ritual haji itu adalah wukuf di Arafah. Kalau wukuf dia nggak ikut wukuf di Arafah maka hajinya tidak sah. Karena dia ketinggalan Pak. Wah, ngejar waktu bicara nih saudara wukuf di Arafah. Nah, sampai akhirnya piyambake ninggal ke sholat. Nek kapan dia sholat ketinggalan dari sholat wukuf di Arafah, dia boleh meninggalkan sholat demi mengejar bisa wukuf di Arafah. Mana biayai puluhan juta, bahkan haji plus ratusan iso tekan 300 juta ya, haji full dan wajib boleh malah boten derek wukuf. Akhirnya boten untuk titel haji. Niku kenging ninggalke sholat, termasuk udure sholat. Dengan alasan ngejar ketinggalan supaya saged wukuf di Arafah.
Terus nomor kali ini kita menyebut sebagian ulama termasuk utuli sholat munqidu musyrifin alal halak, nyelamatkan tiang sing berarti terkena kebinasaan ya bahasa ini. Contohnya kata contoh, dicontohkan memiliki misalnya dengan anjing sholat, waktunya pun mepet. Ternyata tiba-tiba ada orang buta jalan di sebelah jenengan, meh kecemplung sumur. Buat bapak-bapak yang kecemplung sumur, akhirnya jenengan betul sido sholat, nulungi tiang buta niki. Jenengan betul tulungi sido kecemplung sumur tenang. Niki jenengan akhirnya kok sholatnya jenengan akhirnya metu sama waktu ini, niki betul dosa. Sebab dalam rangka nyelamatin tiang sing ajeng binasa, ajeng celaka lagi, halang ini celaka. Pun itu musyrifin alal halak. Buat tegas menawi jenengan simpul ke berarti udhuri sholat niku wonten mam. Tapi yang dua niku menurut sebagian ulama. Tapi tidak rata-rata ulama fuqaha niku nyebutake namung sekawan. An-naumu wan nisyan wal jam'u wal ikrah. Ketiduran lupa menjamak sholat dan dipaksa untuk mengakhirkan sholat. Bon kelas. Salat singipun syurutu sihhati sholat. Menawi kalau ini kula sampun jelasake syarat wajib sholat. Saniki kita bahas syarat sahnya sholat. Niki pembahasannya niki radi nopo dawa niki. Tidak bisa kita bahas satu pertemuan. Syarat sahnya sholat. Manane syarat sah sholat niku jika sholat itu sudah dinyatakan sah, maka gugurlah kewajiban. Jadi nek sholat yang belum berjenengan niku pun dinyatakan sah cara hukum fikih, berarti sudah gugur kewajiban, betul dosa malih. Tapi nek masalah urusan ditampa ta mboten, apakah sholat kita itu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak tahu. Karena hakikatnya amal ibadai manusa niku ora ana sing ngerti antarane diterima kaliyan ditolak. Ada sholat kula jenengan, puasa Ramadan, zakat, infak, sedekah lan sanes-sanesipun kita tidak tahu apakah itu diterima atau tidak. Itu hak prerogatif Allah Taala. Jadi tidak ada satupun amal ibadah yang bisa dipastikan bisa diterima Allah Taala. Betul saja. Illa sholat ala Nabi, kejaba sholawat datang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nek maca sholawat niku mesti ditampa. Jadi satu-satunya amal ibadah yang pasti diterima Allah Taala itu baca sholawat. Sholat, puasa, zakat, maca Quran, zikir liyane sholawat. Niku imma maqbulah wa imma mardudah, bisa diterima bisa ditolak. Tapi nek sholawat fa innaha maqtu'un bi qabuliha, pasti diterima. Nggih. Amila kula panjenengan usahake gadah amalan maca sholawat. Niku cara hakikate ngoten. Jadi cara hakikate ngamal ibadah niku mboten wonten tiyang sing ngertos antara ditampa kalih diterima. Cuma nek cara aturan syariat diterima mboten ibadah niku bisa dilihat dari ciri-cirinya. Misalnya sholat, sholat niku nek sampun memenuhi syarat lan rukune sholat. Satu, tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Dua, tiga, dikerjakan dengan khusyuk dan ikhlas. Nah, niku sholat sing model ngoten niku biasa nih ditampa Allah Taala. Namun ciri-ciri mawon. Nggih, kula langsung malih. Jadi ini nek cara aturan syariat, itu kan hakikate Pak. Hakikate amal ibadah kita itu tidak ada yang tahu antara diterima sama ditolak. Tapi ciri-cirinya wonten nek cara aturan syariat, kapan sholat niku pun memenuhi syarat rukune sholat, tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Dua, tiga, sholat itu dikerjakan dengan khusyuk dan ikhlas. Lah niku nek cara syariat sholat sing model ngoten niku ditampa Gusti Allah Taala. Namun nek kepengin ganjarane kathah, ya di samping 3 mau niku dilampahi,
kesunahan sholat dilampahi, terus menghindari kemakruhan sholat. Tadi itu setuju, insyaallah nanti kita bahas. Pun tetes intinipun syarat sah sholat tinggi, kapan sholat kita sudah dinyatakan sah, maka sholat itu sudah gugur kewajiban. Pun gugur kewajiban. Tapi masalah makin ditombol-tombol dan di urusan Allah Ta'ala. Tapi asal kalau jenengan pun memenuhi syarat rukunnya sholat, syarat rukunnya sholat pun dipenuhi, terus tidak melakukan hal yang bisa membatalkan sholat, kemudian kita kerjakan dengan khusyuk dan ikhlas, insya Allah ditolong Allah Ta'ala. Syarat saya sholat niku wonten 7. Syurutu sihhatis shalah sab'atun. Syarat sahnya sholat, artinya sholat itu bisa dinyatakan sah ketika sudah memenuhi 7 syarat. Sudah memenuhi 7 syarat. Syarat syarat pertama al-awwalu dukhulul waqti. Sholat itu saged dinyatakan sah kudu pun masuk waktunya sholat. Terus artinya kalau ada orang sholat sebelum masuk waktunya sholat, niku boten sah. Niki nate kedadosan wonten mbah-mbah niku kerjane napa iku nyambut damel teng pasar dodolan sayur. Dodolan sayur niku biasanya kan berangkatnya niku sadurunge subuh. Terus piyambake berangkat sadurunge subuh, sadurunge berangkat piyambake sholat 2 rakaat mampir teng masjid. Dari subuh niku. Terus ditakoni kalau perbuatan masjid, mbah jenengan sholat apa mbah? Sholat subuh nang. Yo jelek subuh kok. Ya kok nek aku ngenteni waktune subuh, ngenteni adzan subuh aku ketinggalan aku tanahku. Jadi sholat subuh ditakjil. Nah, ditakjil. Durung masuk waktune sholat, piyambake pun sholat. Nah niku boten sah. Boten sah. Bila ngerteni waktune sholat itu penting. Karena itu dadosake sahibul sholat. Nomor 1 adalah dukhul waktu, sudah masuk waktunya sholat. Nomor kali syarat sahibul sholat istiqbalul kiblat, harus menghadap kiblat. Terus nomor 3 at-thaharatu anil hadasain, suci dari 2 hadas, hadas kecil dan hadas besar. Nomor 4 at-thaharatu anil najasah, suci dari najis, fisaubi, baik pakaiannya, wal badani, tubuhnya, wal makani, tempat yang digunakan untuk sholat. Nomor 5 satrul aurati, harus menutup aurat. Nomor 6 al-ilmu bi fardiyatiha, mengetahui bahwa sholat itu hukumnya wajib. Nomor 7 alla ya'taqida fardhan min furudiyah sunnah, tidak meyakini salah satu dari rukun sholat diyakini sunnah. Oke. Kalau maksudnya malih syarat sahipun sholat niku wonten 7. Setunggal nopo sudah masuk waktu sholat, kemudian menghadap kiblat, 3 suci dari hadas, 2 hadas, kemudian 4 suci dari najis, baik pakaian, tubuh dan tempat yang digunakan untuk sholat. Nomor 5 menutup aurat. Nomor 6 mengetahui bahwa sholat itu wajib. 7 tidak meyakini salah satu dari rukun sholat diyakini sunnah. Kalau kita bahas satu persatu setelah sholat itu. Dukhulul waqti,